Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi dari 11 PKM 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang laporan keuangan Bank BCA. Analisis laporan keuangan yaitu kegiatan menganalisis laporan keuangan menggunakan konsep dan standar akuntansi keuangan, keakuratan dan pencegahan kesalahan penafsiran terhadap informasi keuangan di dalam analisis keuangan. Analisis laporan keuangan juga upaya yang dilakukan untuk mengevaluasi kelangsungan bisnis, subbisnis, stabilitas yang hingga profitabilitas perusahaan. Di sini ada rasio solvabilitas, current ratio. Rumusnya aset lancar dibagi utang lancar. Aset lancar itu dari halaman 558, jumlah aset lancar dari aset lancar sampai repaid tax dibagi utang lancar itu total liability, tidak ada utang jangka panjang dari halaman 558. Hasil aset lancar dan utang lancar dibagi yaitu hasilnya 1,16, itu tahun 2021. Dua juga sama, aset lancar dibagi utang lancar. Hasilnya 1,16. Di sini ada quick ratio. Rumusnya quick asset dibagi utang lancar. Quick asset itu hasilnya segini dan utang lancar segini. Hasil dari pembagian tersebut 1,16. Itu tahun 2021. Tahun 2020 juga sama rumusnya. Ini ada rasio aktivitas. Sebelumnya saya akan membacakan pengertian dari rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktivitas yang dimilikinya. Receivable turnover, rumusnya pendapatan dibagi piutang. Di sini tahun 2021 jumlahnya 87.964.770 rupiah dibagi 615.671 rupiah, hasilnya 0,14. Di tahun 2020 ada 86.407.189 rupiah dibagi 571.585.755 rupiah, hasilnya 0,15. Inventory turnover, rumusnya harga pokok penjualan dibagi aset. Di sini harga pokok penjualan itu nggak ada karena ini jasa bukan dagang. Tahun 2020 juga sama. Di sini ada aset turnover, rumusnya pendapatan dibagi aset. Tahun 2021 hasil pendapatan itu 87.964.770 rupiah dibagi 1.228.344.680 rupiah, hasilnya 0,07. Di tahun 2020 seluruh total pendapatan ada 86.407.189 rupiah dibagi 1.075.570.256 rupiah, hasilnya 0,08. Rasio leverage keuangan yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan dibiayai dengan utang. Di sini ada debt to asset ratio, rumusnya utang dibagi aset. Tahun 2021 jumlah utang yaitu 1.973.758 rupiah dibagi 1.228.344.680 rupiah, hasilnya 0,83. Di tahun 2020 juga rumusnya sama, hasil asetnya segitu dibagi segitu dan hasilnya 0,82. Ada debt to equity ratio,
Rumusnya utang dibagi ekuitas tahun 2021 yaitu seluruh total utang ada 1.919.773.758 rupiah dibagi 202.848.934 rupiah. Hasilnya 5,02. Di tahun 2020 juga sama rumusnya. Seluruh total utang ada 888.537.919 rupiah dibagi 184.714.709 rupiah. Hasilnya 4,79. Yang C interest coverage sama dengan rumusnya yaitu EBIT dibagi bunga. Tahun 2021 semua total EBIT-nya itu 80.964.770 rupiah dibagi 9.288.954. Hasilnya 9,47. Di tahun 2020 juga sama, pembagian rumusnya juga sama. Yaitu 86.407.189 rupiah dibagi 10.959.204 rupiah. Hasilnya 7,88. Rasio profitabilitas yaitu rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Di sini A ada net profit margin sama dengan laba bersih dibagi pendapatan. Tahun 2021 totalnya ada 31.867.065 rupiah dibagi 87.964.770 rupiah. Hasilnya 0,36. Di tahun 2020 total laba bersih ada 31.036.451 rupiah dibagi 86.407.189 rupiah. Hasilnya 0,3. Yang B ada gross profit margin, EBIT dibagi pendapatan. Tahun 2021 total EBIT-nya 80.964.770 rupiah dibagi 87.964.770 rupiah. Sama dengan 1. Tahun 2020 sama aja. Ya, hasilnya segitu 1. Yang C ada return on asset. Rumusnya laba bersih dibagi aset. Tahun 2021 total laba bersih ada 31.867.065 rupiah dibagi 1.228.344.680 rupiah. Hasilnya 0,03. Tahun 2020 jumlah laba bersih 31.036.451 rupiah dibagi 1.075.570.256 rupiah. Hasilnya 0,03. Rasio profitabilitas. Yang A return on equity, rumusnya laba bersih dibagi ekuitas. Tahun 2021 jumlah laba bersih 31.867.065 rupiah dibagi 202.848.934 rupiah. Hasilnya 0,16. Di tahun 2020 36.451 rupiah dibagi 184.714.709 rupiah. Hasilnya 0,17. Yang B dividen payout ratio. Rumusnya laba ditahan dibagi laba bersih. Di tahun 2021 ada jumlahnya itu 13.067.155.300.000 rupiah dibagi 31.867.065.000 rupiah. Hasilnya 0,41%. Di tahun 2020 laba ditahannya sama, laba bersihnya jumlahnya 31.036.451.000.000 rupiah. Hasilnya 0,42%.
Yang C ada retention ratio. Rumusnya laba ditahan dibagi laba bersih. Tahun 2021 laba ditahan jumlahnya Rp179.580.121 dibagi Rp31.867.065. Hasilnya 5,63. Tahun 2020 Rp160.539.695 dibagi Rp31.036.451 sama dengan hasilnya yaitu 5,17. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.